Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam patunggilan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga dalam rangka Pekan Wanita GKJW. Mari dengan hati penuh sukacita kita menjawab panggilan ibadah saat ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah keluarga dalam rangka Pekan Wanita GKJW saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa di surga yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29. Kita akan pujikan bait pertama sampai ketiga, Sumangga sowan Gusti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang sudah kita jalani penuh dengan berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh beraktivitas, kita boleh merasakan anugerah kesehatan. Di dalam menjalani hidup tentunya kita juga berusaha untuk menjalaninya dengan rasa syukur dan melakukan kebaikan. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita masih sering berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karenanya, mari kita datang kepada Tuhan agar kita dilayakkan untuk menghadap dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala kasih, kemurahan, serta pemeliharaan Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami boleh menyatukan hati, membangun persekutuan, semua itu adalah karena karunia dan kemurahan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, apabila di dalam kami menjalani kehidupan yang sudah Engkau berikan, kami masih begitu sering berbuat dosa dan kesalahan. Kami masih sering mendukakan dan mengecewakan hati Tuhan. Kami masih sering mendukakan dan mengecewakan hati orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan juga sesama kami. Ampunilah kami. Layakkanlah kami ya Allah untuk datang menyembah-Mu, menerima firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sudah mengucap syukur dan memohon ampun. Amin. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 53, bait yang pertama, Kapiarsi Gusti Nimbali.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tibalah waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang pada sore hari ini terambil dari Kejadian 29 ayat yang ke-9 sampai 14. Namun sebelum kita bersama-sama menggeluti firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah sumber pengetahuan, Allah sumber hikmat, dan Allah sumber sukacita. Kami mengucap syukur apabila saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima kabar baik dan sukacita dari-Mu. Tuhan, Engkau maha tahu, Tuhan mengetahui keberadaan kami, keterbatasan kami dan kekurangan kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan untuk hadir menuntun dan memimpin kami, agar apa yang tersampaikan melalui pikiran dan perkataan kami, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin juga dan sucikan kami semua yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman dari Kejadian 29 ayat yang ke-9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yakub di rumah Laban. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwannya kepada Laban. Maka kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub kepadanya genap sebulan lamanya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Kita akan pujikan dari pujian kidung Pasamuan Jawi nomor 191. Kita akan pujikan bait yang pertama, Gusti Yesus pangen setya. Sebagai ayat nats terambil dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Selagi ia berkata-kata dengan mereka,
Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Tema pada hari ini, sore hari ini di Pekan Wanita GKJW ini adalah mempercayai dan memandirikan. Mempercayai dan memandirikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah cerita tentang Laban dan Rahel ini sungguh luar biasa. Kita melihat sedikit. Bapak Ibu pasti pirsa domba, nggih. Binatang yang hampir serupa dengan kambing. Domba, binatang yang memiliki kebiasaan hidup berkoloni, berkelompok, dan membentuk kawanan dengan jumlah yang besar dan banyak. Lalu juga domba ini biasa hidup di angon. Jadi ada yang membawa keluar dari kandang sampai masuk kandang lagi, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penggembala. Tentunya tugas yang tidak ringan. Membawa kawanan domba keluar dari kandang, menggiring, mencarikan tempat yang tepat untuk merumput, mencari makan, mengawasi dan melindungi dari binatang buas, dan kemudian membawa domba-domba ini masuk kembali ke kandang lagi dengan kondisi yang sudah kenyang dan jumlah yang tidak berkurang. Saya juga berpikir pasti ini tugas yang sangat berat, yang sepantasnya ini atau umumnya dilakukan oleh laki-laki. Akan tetapi di dalam cerita yang sudah kita baca tadi, Laban memberikan tugas ini pada Rahel, anak perempuannya. Dan Rahel ternyata mampu melakukannya, melaksanakan tugas sebagai penggembala yang dipercayakan oleh ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hal ini bisa terjadi, semestinya ada proses pengasuhan yang dilakukan oleh Laban pada saat mengasuh, mendidik, melatih, membesarkan Rahel sejak kecil, sehingga Rahel tumbuh mampu mandiri, mampu menjadi seorang penggembala, menjalani pekerjaan yang tidak umum dan cukup berat untuk ukuran seorang perempuan. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, ada konsep kepercayaan yang diberikan oleh Laban kepada Rahel, disertai dengan motivasi-motivasi yang baik, mengasihi, mengasuh, mengasah dengan setia, sehingga hal ini menguatkan hati Rahel, meyakinkan hati Rahel untuk juga berusaha agar sebisa mungkin mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat yang diberikan oleh ayahnya. Yang kedua, mari kita melihat sikap Rahel. Ada respon yang baik dari Rahel. Ada ketaatan, ada kepatuhan dari Rahel untuk menjalani latihan, didikan, pembelajaran yang diberikan ayahnya. Istilahnya Rahel manut, Rahel nurut, diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab,
pekerjaan yang tidak umum dan berat untuk ukuran seorang perempuan. Dan kepercayaan yang diberikan oleh Laban ternyata menguatkan, memotivasi, membuat Rahel mandiri dan percaya diri sehingga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat dan tidak umum sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali hal baru yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu banyak perubahan yang signifikan, bahkan sama sekali tidak kita pikirkan. Kita tidak akan pernah membayangkan bagaimana pola kehidupan di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, di dalam berkeluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita bersosialisasi dengan sesama, itu akan berubah drastis. Kita tidak pernah membayangkan semua itu akan terjadi. Di dalam situasi yang tidak umum, perubahan pola hidup, pola kerja, di dalam menjalani kehidupan kita di dalam keluarga, masyarakat, dan berjemaat, sungguh membutuhkan proses adaptasi yang luar biasa. Bagaimana kita harus patuh menjalani PSBB, protokoler dan anjuran pemerintah, bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Dan para orang tua khususnya, terlebih ibu-ibu, menjadi begitu punya banyak pekerjaan baru, pekerjaan ekstra, termasuk salah satunya menjadi guru dadaan. Dan ini tidak mudah. Biasanya para ibu-ibu ini pagi sudah mengantar putra-putrinya sekolah, setelah itu pulang ke rumah, bersih-bersih rumah, menyiapkan segala sesuatunya, dan ketika putra-putrinya datang, semuanya sudah beres. Akan tetapi dengan situasi seperti ini, semua berada di dalam rumah, bahkan ada ibu-ibu yang sampai pernah curhat, waduh semuanya jadi berantakan. Ada anak-anak di rumah, semua ngumpul di rumah, malah tidak bisa mengerjakan banyak hal. Semua keteteran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pada Pekan Wanita GKJW saat ini, kita para perempuan-perempuan gereja diingatkan, sudahkah kita menempatkan diri kita sebagai motivator yang baik, menjadi penyemangat yang memiliki kepekaan lebih, solidaritas yang tinggi terhadap lingkungan dimanapun kita berada. Dengan naluri keibuan yang kita miliki, sudahkah kita memiliki konsep pengasuhan yang mendidik, menguatkan, dan memberi kepercayaan pada keluarga dan anak-anak kita, agar mereka mampu beradaptasi, mampu mengemban tugas dan tanggung jawab, mandiri, dan memiliki kepercayaan diri. Di depan kita masih banyak ketidakpastian, masih banyak krisis, dan tidak jelas kapan semua ini berakhir. Kapan virus ini akan hilang, kita tidak tahu. Karena vaksin pun belum ditemukan. Namun satu hal yang pasti, Allah kita yang maha baik, mengasihi, mengasuh, mengasah, mendidik, melatih, dan menuntun kita, memberikan motivasi-motivasi yang baik,
yang menguatkan dan memberi kepercayaan kita untuk mampu mandiri dan menjalani semua ini dengan baik, dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita semua. Para perempuan GKJW, wanita-wanita gereja yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa belajar menjadi pribadi yang menguatkan, menjadi penyemangat, menjadi pribadi yang selalu memberikan motivasi baik, memiliki kepekaan dan solidaritas di dalam mengasuh, memberi kepercayaan kepada keluarga dan anak-anak kita, agar mereka juga tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, percaya diri dan siap mengemban tanggung jawab yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih, di hari yang penuh sukacita ini marilah kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu KPPW Jemaat Genteng.
Saudaraku yang terkasih, tibalah waktunya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan akan diiringi oleh pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 169. Kita akan pujikan bait pertama, Lamun Kawula. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Melalui firman yang sudah kami dengar, kiranya membuat kami senantiasa belajar menjadi sosok dan pribadi-pribadi yang mandiri dan tegar. Juga selalu siap menjalani kehidupan di hari mendatang dengan penuh semangat, bertanggung jawab, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai pencobaan dan pergumulan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para orang tua yang sudah sepuh dan sedang menjalani kehidupan di masa-masa tuanya. Kiranya Tuhan senantiasa menilik mereka, beri kekuatan, kesehatan, agar di masa-masa kerentanan raga mereka, biarlah jiwa dan hati mereka senantiasa bersukacita dalam kerinduan akan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang membangun masa depan dan cita-cita. Kiranya Bapa menuntun mereka, memberi kelancaran dan kemudahan dalam mereka menimba ilmu, mencari pekerjaan, dan menata masa depan mereka. Bagi mereka yang mencari nafkah, kiranya Bapa memberkati setiap usaha, pekerjaan yang mereka upayakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Bapa yang Maha Kasih, terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi bencana pandemi virus corona. Allah yang Maha Baik, tuntunlah perjalanan bangsa kami, lepaskanlah dari bencana dan penderitaan wabah ini. Beri kekuatan, ketegaran para pemimpin bangsa kami, agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan penuh rasa tanggung jawab akan keselamatan masyarakat dan rakyat bangsa kami ini. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang sudah rela mengorbankan jiwa dan raga mereka, mengorbankan hidupnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Kami percaya ya Allah bahwa mereka sudah bersama-Mu di surga. Beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Bagi mereka yang masih bertugas sampai hari ini, kiranya Bapa memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, kesehatan, dan juga keselamatan. Kami juga berdoa untuk persekutuan di gereja-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur ketika kerinduan kami
jemaat-Mu senantiasa terjawab melalui kegiatan-kegiatan dan program-program gereja yang sudah dan masih terlaksana sampai hari ini. Kami boleh tetap saling membangun persekutuan dalam persaudaraan yang tulus untuk saling menguatkan dan menghibur satu sama lain. Kami yakin ya Allah, semua ini terjadi hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami juga sudah bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini dan berkati hamba-Mu yang sudah Engkau percaya untuk mengelolanya. Allah yang maha baik, demikian syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Semua ini kami pintakan kepadamu, karena yakin kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ungkapkan melalui pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah keluarga pada sore hari ini. Hari-hari penuh ketidakpastian dan krisis masih belum kita ketahui kapan akan berakhir. Akan tetapi dengan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, kita senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk mandiri dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Menjadi perempuan-perempuan yang senantiasa memotivasi, mengasuh, mendidik, dan memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan mampu mengemban tugas serta tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437. Kita akan pujikan bait pertama, Gusti Yesus pangen kula. Bye.
Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita undur diri, marilah kita menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga dalam rangka Pekan Wanita GKJW 2020 sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.